Di video kali ini saya mau ngasih tutorial yang pakai functionnya ya. Nah, bagaimana function itu bekerja di dalam PHP itu kayak gimana. Saya bikin file dulu. Ini dasar 2.php kayak gini. Ini yang dasar 1 ada di video sebelumnya ya. Tag PHP-nya. Nah, kita simpan di sini. Dasar 2.php. Apa itu function? Mengapa itu function diperlukan? Ya pasti ini banyak dipertanyakan ya. Daripada codingan kalian nanti nggak jelas, daripada nanti codingan kalian bikin script, kok ini kayak gini sih? Ini kayak gini sih, numpuk banget ini teksnya. Nah, itulah fungsi function ini bekerja. Misalkan kita di sini punya function belajar, ini disebutnya ini function yang berada di luar PHP. Misalkan kan kemarin saya kasih tahu kalau ada yang built-in function itu seperti echo ya. Ini namanya built-in function. Ini dari PHP-nya ya, echo gitu kan. Misal echo ada date, ada time, itu banyak banget dokumentasinya tuh. Nah, kalau yang ini custom function atau yang kita buat sendiri. Misalkan si PHP ini belum punya nih, jadi ibarat function itu kita bisa bikin modul di dalamnya gitu kan. Function belajar tutup kurung. Nah, ini adalah parameternya. Nanti kita belajar gimana cara gunain parameternya, dan ini sebagai pembatasnya. Jadi yang di luar ini di luar function. Ini di luar function. Ini di luar functionnya. Kalau yang ini itu di dalam function. Misalkan di sini saya punya misalkan kalimat ya, kalimat aja, variabelnya kalimat dalam string selamat datang admin. Dan kita echo kalimat. Oh, ini sih echo kalimat titik koma gitu kan. Kita jalankan dulu di sini. PHP belajar ini dasar 2.php, PHP dasar 2.php. Nah, pas kita jalankan nggak muncul apa-apa. Ini sebenarnya bukan error ya, soalnya dia nggak nampilin errornya. Dan sebenarnya ini tuh normal-normal aja, nggak ada yang error. Cuma kalau function itu dia perlu dipanggil. Kita panggil functionnya belajar, gini cara manggilnya gitu, pakai titik koma ya. Terus kita panggil selamat datang admin gitu. Nah, cuma kalau yang ini misalkan si fungsinya ini bisa kita ubah-ubah kayak gini. Biasanya saya di dalam function itu menggunakan return ya, jadi nggak langsung dieksekusi di dalam functionnya. Misalnya kayak gini, return kalimat, pas kita jalanin, nah dia nggak muncul apa-apa lagi. Ya iyalah, soalnya kan belum dikembaliin menggunakan echo gitu echo belajar. Nah, baru dia muncul gitu, soalnya dieksekusinya di luar functionnya gitu. Dan kalau ini custom function dengan return, ada lagi
custom function dengan argumen atau parameter. Misalkan di sini saya punya function belajar 2. Kalau yang ini misalkan belajar 1, ini belajar 2 gitu kan. Nah, ininya kita mau ubah-ubah sesuai yang kita mau gitu. Tempat datang, adminnya kita mau isi terserah nanti di sini. Ini mau nama gitu kan. Nah, kita isikan di parameternya itu juga nama. Nanti yang di ininya pas kita jalanin kalau kayak gini tanpa dimasukin ke dalam sini, dia bakalan error. Soalnya yang di atas itu kita deklarasiinnya menggunakan isi dari argumennya, sedangkan pas kita panggil dia kosong. Kita bisa isi dengan kayak gini, misalkan nama sama dengan mau admin, mau apapun itu nama di sini. Pasti admin ini yang di string ini nih, yang admin, dia masuk ke dalam sini, masuk ke dalam parameter atau argumennya gitu kan. Nanti dia setelah di sini ini dia masuk ke dalam sini, masuk ke dalam string yang akan di return oleh si functionnya. Sedikit bingung ya, tapi coba aja lah, kita jalankan. Masih error. Apa ini? Belajar. Oh iya, function ini kan belajar 2. Clear dulu. Nah, selamat datang admin. Kalau kita rubah jadi realfx. Nah, terus sebenarnya buat apa sih fungsinya, Bang? Ya nggak ada fungsi apa-apa, biar gampang aja dipanggilnya gitu kan, biar gampang dipanggilnya. Coba kalau misalkan kalian disuruh ngetik ininya sebanyak 100 kali kan, kalau gini kita tinggal dipanggil aja functionnya berapa kali. Nah, kayak gini. Atau mau di looping, nanti itu di video sebelumnya aja ya, di video selanjutnya aja kalau belajar looping nanti. Ini saya mau contohkan saja, integer sama dengan 1 misalkan. Ketika while i lebih kecil dari 5. I plus. Nah, nanti dia di eksekusinya diulangnya itu sebanyak 5 kali. Nah, kayak gitu. Ya sama aja, Bang, kalau misalkan kayak gitu. Ya iya sih, cuma kalau misalkan kita butuhinnya itu banyak banget kan ini cuma sebiji 2 biji gitu. Nanti ini bakal fungsi banget, fungsi PHP. Nah, ini kita hapus lagi aja. Si loopingnya kita hapus. Nah, cuma ada yang lain lagi kayak gini. Ini nggak usah diisi di sini juga, nggak apa-apa. Jadi si stringnya ini bisa langsung kita isi di sini. Mau namanya scripter di sini. Nah, itu bisa.
Terus kalau misalkan kita punya contoh kasus mau masukinnya 2 bang, kayak misalkan kayak gini, nama yang satu lagi kelas gitu, itu bisa juga. Kalimat 1, kalimat 2, cuma ininya harus pakai array kalimat 1 dan kalimat 2. Jadi banyak banget variasinya. Selamat datang, kelasnya misalkan kelas 5 gitu, scripter, terus di sininya tambah angka 5 gitu. Nah cuma ini dia nggak bisa di echo, soalnya ini kan array, dia nggak bisa pakai echo. Makanya si function ini kita masukkan ke variabelnya bebas. Variabelnya itu bebas, kita menggunakan print r bebas. Variabel kalimat, oh ya ini nih kalimat 2, kita clear dulu. Pertama scripter di kelas scripter. Kok kelas scripter sih? Nama dan kelas. Oh iya ininya nih, ini harusnya kelasnya sama dengan kelas, baru nanti dia clear. Nah selamat datang scripter di kelas 5 gitu kan. Misalkan itu nanti buat bikin kalkulator itu juga bisa kayak gitu. Misal kayak gini nih, saya mau bikin function buat kalkulator, function penjumlahan. Misalkan ini angka 1 sama dengan nomor 1. Kalau enggak kayak gini juga bisa, angka sama dengan nomor 1 ditambah nomor 2, kita echokan angka. Jangan lupa di sininya no 1, ininya no 2. Kita panggil penjumlahan. Misalkan yang pertama itu angka 10 dan angka 7, harusnya kan hasilnya itu 17. Nah benar kan, hasilnya itu 17, berarti echo nya ini hasil dari variabel nomor 1 ditambah variabel nomor 2 sama dengan angka. Nah kayak gini. Nah hasil dari 10 plus 7 sama dengan
17 kayak gitu. Udah paham ya cara penggunaan function ini? Emang sedikit agak ribet, cuma kalau misalkan belum paham kalian ulangi aja videonya atau nonton dari channelnya WPU juga boleh. Belajar itu dari mana aja, asalkan kita nanti paham fundamental PHP nya. Misalkan saya mau tambahin ini misalkan 100 dan ini tuh 20. Nah, hasil dari 100 plus 20 adalah 120 kayak gitu. Nah, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Nanti akan saya share lebih jauh lagi tentang dari pembuatan script dari yang selalu saya tutorialkan ya.